Nah, saya kira munculnya riak-riak terkait dengan MLB itu tidak lepas daripada persoalan-persoalan dinamika yang terjadi di Jawa Timur. Nah, sehingga ada gerakan-gerakan inisiatif untuk melaksanakan MLB. Salah satunya juga tidak bisa dipungkiri adanya statement-statement yang terus-menerus, dan kemarin Kiai Haji Imam Jajuli di Harlah PKB hadir. Dia mengkritisi, sebenarnya itu adalah rasional karena itu menyampaikan realitas politik hari ini terkait dengan dinamika disharmonisasi antara PKB dan Nahdlatul Ulama. Kita tahu walaupun NU dan PKB itu kamar yang berbeda, tapi saya meyakini itu bangunan dalam rumah yang sama. Ya, sejarahnya, filosofinya, jati dirinya, dan juga misi dan tujuannya itu hampir sama lah, tidak bisa lepas daripada Nahdlatul Ulama PKB itu, yaitu adalah membangun kemaslahatan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan tema ini, mungkinkah ini MLB ini dilakukan? Desas-desusnya itu sudah setahun yang lalu itu muncul. Silakan Kang Solihin. Dalam konteks apakah bisa terjadi atau terwujud MLB, ya saya kira Pak Yusuf sangat mungkin. Karena di dalam ADRT juga ada itu nomenklatur itu. Nah, tentu ada syarat-syarat ya, ada syarat-syarat yang ditentukan. Namun ketika melihat situasi kepemimpinan Gus Yahya, ini kita tidak bisa lepas daripada turbulensi-turbulensi yang terus-menerus yang menggelitik ya terkait dengan hati nurani warga Nahdlatul Ulama. Kita tahu ada pemecatan Gus Salam, dilanjutkan dengan pemecatan Ketua PWNU Kiai Haji Marzuki Mustamar yang notabene sebagai jantung Nahdlatul Ulama, yaitu Jombang. Ini sangat tidak bisa diterima secara akal sehat. Kok kenapa tidak bisa membangun harmonisasi, komunikasi, musyawarah, pendekatan persuasif yang notabene, mohon maaf Pak Sekjen juga orang di situ, dan ini akan menjadi warna yang tidak sehat dalam konsolidasi perbedaan di internal. Perbedaan yang pada akhirnya selalu mengedepankan pemecatan. Ini organisasi sosial keagamaan seyogianya dan idealnya memang upaya musyawarah, mediasi, persuasif itu dilakukan. Nah, saya kira munculnya riak-riak terkait dengan MLB itu tidak lepas daripada persoalan-persoalan dinamika yang terjadi di Jawa Timur. Nah, sehingga ada gerakan-gerakan inisiatif untuk melaksanakan MLB. Salah satunya juga tidak bisa dipungkiri adanya statement-statement yang terus-menerus, dan kemarin Kiai Haji Imam Jajuli di Harlah PKB hadir. Dia mengkritisi, sebenarnya itu adalah rasional karena itu menyampaikan realitas politik hari ini terkait dengan dinamika disharmonisasi antara PKB dan Nahdlatul Ulama. Kita tahu walaupun NU dan PKB itu kamar yang berbeda, tapi saya meyakini itu bangunan dalam rumah yang sama. Ya, sejarahnya, filosofinya, jati dirinya, dan juga misi dan tujuannya itu hampir sama lah, tidak bisa lepas daripada Nahdlatul Ulama PKB itu, yaitu adalah membangun kemaslahatan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami bangga ketika pasca reformasi, ya, warga Nahdlatul Ulama mendorong kepada para masyayikh, para ulama, para kiai yang diwakili oleh deklarator PKB. Di situ ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ada Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Ilyas Rukyat, Kiai Haji Muhid Mujadi, dan juga Kiai Haji Mustafa Bisri mengejawantahkan aspirasi politik pasca reformasi agar warga NU punya kendaraan untuk menyuarakan, ya, menyuarakan keadilan sosial dan juga kesejahteraan. Bukan hanya warga Nahdlatul Ulama, tetapi untuk bangsa. Nah, ini tidak bisa lepas. Nah, oleh karena itu, bagi saya kritikan, ya, masukan dari semua warga Nahdlatul Ulama, termasuk
Kiai Haji Imam Jajuli, harusnya ini menjadi evaluasi internal. Bagaimana ini bisa terjadi? Termasuk kenapa ada persoalan dinamika di Jombang kok sampai tidak selesai, ya kan? Harusnya kan tidak langsung ujug-ujug pemecatan ya. Nah, harusnya seperti yang hari ini dilakukan harusnya, yaitu tabayun, ya, memfasilitasi kedua belah pihak untuk didengar, tidak kemudian langsung memutuskan. Nah, kalau turbulensi politik selalu didengungkan oleh elit PBNU, dalam hal ini ketum dan sekjen, ya sangat mungkin terjadi pemantik yang sangat menarik untuk bisa dievaluasi. Nah, apalagi Kiai Haji Imam Jajuli, saya kira dengan nalar, ya, rasional mengkritik secara realitas politik yang terjadi hari ini. Nah, oleh karena PKB dan NU adalah yang tidak bisa dipisahkan, ya seyogianya, walaupun ketum PBNU selalu ngomong bahwa warga NU yang dukung PKB itu hanya 20%, itu bukan persoalan semata-mata 20%, tetapi urat nadi ruh daripada mabda siasi yang termaktub di dalam Partai Kebangkitan Bangsa adalah ruh Nahdlatul Ulama, dari rahim Nahdlatul Ulama, harusnya dijaga, ya kan, dijaga, dipelihara. Bukan berarti, ya kan, ditekan, bahkan seringkali dipojokkan dengan jok-jok yang sangat tidak membangun harmonisasi. Ketika ada kader yang terbaik, yaitu Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB, menjadi calon wapres, itu tidak bisa dinafikan bagian daripada sebuah prestasi dari kader Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Muhaimin. Tidak mudah untuk menjadi capres atau cawapres. Tapi apa yang terjadi, framing-framing sebelum pilpres itu selalu muncul yang tercipta dan tidak terkondusif dalam situasi yang harmonis. Bagaimana jangan Gus Ipul pernah menyatakan bahwa jangan milih capres-cawapres yang didukung oleh Abu Bakar Basir. Terus juga Kiai Haji Gus Yahya menyatakan di Haul Kiai Haji Munawir di Krapyak menyatakan baru kali ini Gus Muhaimin hadir sebagai cawapres walaupun itu belum tentu menang. Itu kan sebenarnya candaan-candaan, tapi kan sangat menyakitkan. Tapi apa respon Ketua Umum PKB? Ketua Umum PKB dengan senyum, dengan ketawa, itu berarti dewasa. Ya mungkin jam terbang ya. Nah, dengan nalar dan argumentasi dan statement-statement yang kurang membuat harmonisasi inilah yang kemudian terbangun ketidakpuasan muncul akibat yang timbul dari sebenarnya dari statement-statement ketum PBNU dan sekjen. Katanya harus menjaga jarak. Rois Am sudah jelas kura-kura di dalam perahu. Ya kira pura-pura tidak tahu. Itu artinya apa? Kita harus jelas bahwa jangan terjebak pada politik praktis di lapangan, ditarik-tarik gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya melihat dinamika yang terjadi, sepanjang itu kritik yang membangun dari siapapun, ya jangan dibalas dengan dibalas dengan perlawanan. Kita tahu bahwa juga saya baru mendengar statement Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang menyatakan ini pribadi karena kemenangnya adalah adik saya. Yang ini kan nalar berpikir yang menurut saya tidak masuk akal. Kecuali pansus praksi PKB itu sentimen. Ini pansusnya adalah pansus DPR, bukan pansus PKB. Seluruh praksi terlibat. Seluruh praksi terlibat. Artinya apa? Itu hak konstitusional ya daripada anggota DPR yang memang dia harus mengawasi dan mengevaluasi perjalanannya, apalagi di situ tuh ada indikasi korupsi. Nah, harusnya PBNU mendukung dong. Katanya Gus Yahya adalah melanjutkan ideologi Gus Dur. Kalau melanjutkan ideologi Gus Dur, harusnya ciptakanlah kondusivitas dan sikap kritis organisasi Nahdlatul Ulama ini kepada pemerintah yang memang perlu diluruskan. Nah, Gus Yahya ini
eh, budaya tabayunnya, budaya cross check dan silaturahmi, bangunan komunikasinya kurang ketika melihat situasi perbedaan di bawah. Maka ketika Gus Yahya itu selalu tidak introspeksi diri untuk melakukan harmonisasi ke depan dengan statement-statement yang inkonsistensi, maka tidak sangat mungkin terjadi gerakan yang masif dari bawah untuk melakukan pergerakan MLB. Apalagi Kiai Haji Imam Jajuli sebagai inisiator MLB dari Cirebon sudah tampil di Jakarta bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar dan juga Gus Salam. Itu sebuah simbol bahwa mereka akan menyinari pergerakan dari bawah ketika Gus Yahya tidak segera mengakhiri, ya kan, untuk membangun harmonisasi dengan PKB. Oleh karenanya, kalau saya menilai pergerakan akan masif ketika Gus Ketum dan juga Sekjen tidak segera membangun harmonisasi dalam kerangka hubungan yang baik dengan siapapun termasuk di PKB. Nah, ini kan ada ketidakadilan perilaku yang dilakukan oleh Ketum dan Sekjen terkait dengan munculnya Gus Muhaimin menjadi calon wakil presiden. Dengan PKB membangun narasi yang ya bisa dikatakan kurang sehat, kurang harmonis, sementara dengan partai lain begitu mesra gitu. Ini kan persoalan yang dilihat oleh publik dan warga NU yang ada di PKB bahwa ini sesuatu yang inkonsistensi gitu loh. Nah, ketika itu tidak segera dievaluasi dan muhasabah kita bersama bahwa walaupun bagaimanapun ya fakta hukum ya kan konstitusi mengatakan bahwa Gus Muhaimin itu adalah sah ketua umum yang ikut dalam pemilu. Nah, kalau kita sebagai warga negara yang baik, apapun ya dinamika perbedaan yang ada, bahwa PKB adalah sah partai politik yang dilindungi oleh konstitusi. Nah, kalau kemudian ada pihak organisasi mau mengambil alih dengan cara-cara inkonsistensi, ya ini jelas tidak masuk akal dan tidak mendidik, tidak mencerahkan. Dan animo publik di bawah terus akan bergeliat untuk melakukan perlawanan dalam konteks sikap kritis terhadap PBNU yang inkonsistensi atas sikap keputusan organisasi dengan perilaku politik elitnya. Gus Muhaimin lebih pantas untuk jadi ketua umum PBNU karena lebih arif dan bijak. Wah. Wah. Iya, itu kesimpulan saya. Iya, justru yang mewarisi ideologi perjuangan Gus Dur adalah Gus Muhaimin.